penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga. Seperti apa ya juknisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Di video saya yang ke-64 ini akan membahas petunjuk teknis atau juknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga atau PISPK yang terdapat pada lampiran kedua Permenkes 39 tahun 2016. Sudahkah sobat sehat pernah membacanya? Dan sudahkah menyusun menjadi juknis internal puskesmas? Yang jelas, ini sudah dilaksanakan oleh sobat sehat di puskesmas loh. Dan hasilnya sudah ada. Data yang ada sangat luar biasa karena total coverage. Di setiap puskesmas ada sobat sehat yang sudah dilatih. Mungkin ada rekrutmen tersendiri untuk tenaga PISPK ini. Sekarang, kita berada di tahun 2020. Sudah ada kebijakan baru yaitu Permenkes nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada halaman 223 dari Permenkes 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan 2024. Itu ada matriks kerangka regulasi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memuat arah kerangka regulasi dan atau kebutuhan regulasi. Di sana ada 231 rancangan regulasi, baik yang baru maupun yang akan direvisi. Ini pasti akan menarik dan mewarnai regulasi internal di puskesmas. Tidak ada sinyal atau tanda-tanda akan ada perubahan dari Permenkes 39 tahun 2016 ini. Artinya, juknis ini tetap digunakan untuk langkah tindak lanjut hasil pendataan PISPK yang sudah dilakukan oleh puskesmas. Kita tetap akan membahas juknis ini untuk kesinambungan program manajemen puskesmas P1, P2, dan P3 karena Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, salah satu data yang diminta di perencanaan puskesmas adalah data PISPK. Pembahasan tentang juknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga akan kita bagi menjadi 8 video. Antara lain video 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, dan 71. Ini memang sengaja kita bahas secara detail karena ada sobat sehat yang menghendaki ini. Video yang ke-64 ini akan membahas tentang bab 1 pendahuluan PISPK dari juknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga pada lampiran 2 Permenkes 39 tahun 2016. Petunjuk teknis penguatan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga terdiri dari 8 bab. Meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 persiapan, bab 3 mekanisme perencanaan tingkat puskesmas atau P1, kemudian bab 4 penguatan penggerak pelaksanaan atau P2, kemudian yang kelima pengawasan, pengendalian dan penilaian atau P3 tentang PISPK, kemudian yang keenam pelatihan pendekatan keluarga, ketujuh langkah teknis manajerial tentang PISPK, kemudian bab 8 formulir Prokesga, panduan pengisian Prokesga, dan aplikasi keluarga sehat. Kita akan bahas bab 1 pendahuluan dulu ya. Bab 1 pendahuluan bisa dilihat di halaman 57 sampai 60 di Permenkes. Dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan
Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Pedoman tersebut menyebutkan bahwa pelaksana terdepan dari program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Oleh karena itu, penerbitan Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga harus segera diikuti dengan penerbitan petunjuk teknisnya. Saat penyusunan Permenkes 39 tahun 2016, peraturan tentang puskesmas yang berlaku adalah Permenkes 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Peraturan ini sudah dicabut loh dengan dikeluarkannya Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Pembahasan tentang pelayanan UKM dan pelayanan UKP tidak mengalami perubahan di Permenkes yang baru. Bahkan, pembahasan tentang ini sudah ada di Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya preventif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas bertanggung jawab atas satu wilayah administrasi pemerintah, yaitu kecamatan atau bagian dari kecamatan. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 juga tetap menegaskan adanya dua fungsi puskesmas sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan UKM tingkat pertama, yakni kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kedua, penyelenggaraan UKP tingkat pertama, yakni kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Fungsi UKM dan UKP harus seimbang agar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. Upaya kesehatan perseorangan saja dengan program JKN yang diikuti oleh seluruh rakyat pun belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara kerja puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga-keluarga di wilayah kerjanya. Kunjungan rumah dilakukan secara terjadwal dan rutin dengan memanfaatkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga atau Prokesga. Puskesmas tidak hanya mengandalkan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM yang selama ini dilakukan, melainkan juga langsung berkunjung ke keluarga dalam menjangkau keluarga. Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah tidak mematikan UKBM-UKBM yang ada, tetapi justru memperkuat UKBM-UKBM yang selama ini dirasakan masih kurang efektif. Puskesmas akan dapat mengenali masalah-masalah kesehatan yang dihadapi keluarga secara menyeluruh atau holistik dengan mengunjungi keluarga di rumahnya. Anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan atau pelayanan puskesmas. Keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sehat dan faktor-faktor risiko yang selama ini merugikan kesehatannya, dengan pendampingan dari kader-kader kesehatan UKBM dan atau petugas kesehatan puskesmas. Pelaksanaan pendekatan keluarga di puskesmas menyangkut langkah-langkah sebagai berikut. A. Pendataan kesehatan keluarga menggunakan formulir Prokesga oleh pembina keluarga, dapat dibantu oleh kader kesehatan. B. Pembuatan atau pengelolaan pangkalan data
pengelolaan data dan pelaksanaan sistem informasi puskesmas oleh tenaga pengelola data puskesmas. C. Analisis, perumusan intervensi masalah kesehatan, dan penyusunan rencana puskesmas oleh tim manajemen puskesmas. D. Pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah oleh pembina keluarga untuk keluarga yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Silakan dikembangkan metode kekinian. E. Pelaksanaan pengorganisasian masyarakat dan pembinaan UKBM oleh tim puskesmas. F. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung oleh tenaga kesehatan puskesmas. Menyimak uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendekatan keluarga di puskesmas akan memperkuat manajemen puskesmas. Manajemen puskesmas mengintegrasikan seluruh manajemen yang ada, baik program maupun pelayanan kesehatan, sumber daya, pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana, sistem informasi puskesmas, dan mutu dalam menyelesaikan masalah prioritas kesehatan di wilayah kerjanya. Bisa dilihat pada halaman 59, gambar 1, hubungan penguatan manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dimulai dengan integrasi ke dalam manajemen program atau pelayanan kesehatan. Integrasi ini dengan sendirinya akan mendorong manajemen aspek-aspek lain untuk mendukung pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Manajemen program atau pelayanan kesehatan puskesmas dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu perencanaan atau P1, penggeraan pelaksanaan atau P2, dan pengawasan pengendalian penilaian atau P3. Perencanaan atau P1 adalah tahap menyusun rencana usulan kegiatan atau RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK yang didasari oleh fakta dan data. Penggeraan pelaksanaan atau P2 adalah tahap melaksanakan hal-hal yang sudah tercantum dalam RPK dan mendorong pencapaiannya melalui lokakarya mini atau lokmin secara berkala. Pengawasan, pengendalian, penilaian atau P3 adalah tahap memantau perkembangan pencapaian yang juga dilakukan melalui lokmin berkala, melakukan koreksi pelaksanaan kegiatan, dan menilai pencapaian kegiatan pada pertengahan atau akhir tahun. Perencanaan atau P1 akan diperkuat dengan bertambahnya data seluruh keluarga di wilayah kerja puskesmas yang berasal dari Prokesga. Penggeraan atau pelaksanaan atau P2 akan diperkuat karena puskesmas dapat melaksanakan pelayanan yang benar-benar sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi keluarga-keluarga atau masyarakat. Pelayanan tersebut bukan hanya terintegrasi untuk setiap golongan umur, melainkan juga mengikuti siklus hidup manusia, karena fokus perhatiannya adalah pada keluarga, selain individu-individu anggota keluarga. Lokakarya mini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan koordinasi lintas program dan kerjasama lintas sektor. Lokakarya mini dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan efisien, serta penilaian secara lebih tepat atau P3. Penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan dapat memacu kompetisi sehat antar puskesmas. Sobat Sehat, petunjuk teknis ini berisi uraian tentang persiapan pelaksanaan, langkah-langkah pelaksanaan pendekatan keluarga yang diintegrasikan ke dalam langkah-langkah pelaksanaan manajemen puskesmas atau P1, P2, dan P3, penguatan manajemen sumber daya dan pemberdayaan, dan langkah-langkah teknis manajerial. Selengkapnya, silakan lihat dan baca pada lampiran 2 Permenkes 39 tahun 2016 halaman 56 sampai dengan 61. Selanjutnya,
Sobat Sehat bisa mengikuti ke video 65 yang membahas persiapan PIS PK. Sampai di sini dulu ya. Saya mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.